Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggia Devi Safira Maharani dengan NIM 2011 01010057. Baik, saya akan menjalankan tugas UTS Produksi Pembelajaran dengan judul Akhlak Terpuji Terhadap Diri Sendiri. Apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji itu sendiri? Akhlak terpuji merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman. Tanda tersebut dimanifestasikan ke dalam perbuatan sehari-hari dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang dimaksud dengan akhlak terhadap diri sendiri adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya itu, baik itu jasmani, sifatnya, atau rohani. Manusia dapat diperbaiki akhlaknya dengan menghilangkan akhlak-akhlak tercela. Kemudian cara-cara akhlak terhadap diri sendiri, yang pertama yaitu sabar. Sabar yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Yang kedua, syukur, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syukur juga dengan ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan Alhamdulillah dengan apa yang sudah dikasihkan Allah kepada kita. Yang kemudian yaitu ada tawadu. Tawadu ini rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya atau miskin. Sikap tawadu melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. Yang kemudian ada amanah, dapat dipercaya. Sifat amanah memang lahir dari kekuatan iman. Semakin menipis keimanan seseorang, semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Antara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat sekali. Kemudian ada istiqomah, yaitu sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman meskipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Macam-macam akhlak terpuji pada diri sendiri. Yang pertama yaitu berakhlak terhadap jasmani. Yang pertama ada menjaga kebersihan dirinya, yang kedua menjaga makan minumnya, yang ketiga ada tindak mengabaikan latihan jasmaninya dan rupa diri. Yang kedua berakhlak terhadap akalnya. Yang pertama yaitu memenuhi akhlaknya dengan ilmu, yang kedua penguasaan ilmu, yang kemudian ada berakhlak terhadap jiwa. Ada beberapa cara membersihkan jiwa dari kotorannya, diantaranya yaitu bertaubat, bermuqarabah, bermusahabah, bermujahadah, dan memperbanyak ibadah agar kita suci. Kemudian bentuk-bentuk akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Yang pertama, menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini adalah kewajiban setiap muslim. Ilmu ini juga bersifat wajib dipelajari seseorang muslim. Minimal orang-orang ini pahamlah tentang apa dasar-dasar ajaran Islam itu. Selanjutnya ia juga dituntut untuk menimba ilmu duniawi sesuai dengan bidang yang ia geluti sehari-harinya. Yang kedua yaitu bekerja keras. Islam sangat mewanti-wanti umatnya untuk tidak menjadi pemalas. Maka dari itu seseorang harus memiliki sesuatu keinginan agar terhindar dari sifat kemalasan tersebut. Ia juga diimbau untuk bekerja keras merealisasikan keinginannya tersebut. Dalam Islam, bekerja keras itu istilahnya adalah berikhtiar sesuai kemampuan masing-masing. Ya, tidak dipaksakan, jangan dipaksakan bila tidak mampu, ya lebih baik dilaksanakan. Namanya juga bekerja keras. Yang kemudian ada bekerja cerdas. Bekerja cerdas itu ada produktif, kreatif, dan inovatif. Selain bekerja keras, Islam juga mengajarkan umatnya untuk bekerja cerdas dengan kinerja yang produktif, kreatif, dan inovatif.
Orang yang bekerja cerdas akan mencari cara bagaimana nih kinerjanya efisien dan tidak membuang-buang waktu. Tawakal kepada Allah. Tawakal itu adalah berusaha sekuat tenaga yang disertai doa, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat tawakal sering dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW sebagai panutan umat Islam. Sikap tawakal ini menjadi ciri seseorang yang mempunyai sifat beriman, seperti itu. Kemudian ada manfaat akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Yang pertama, berakhlak terhadap jasmani, yaitu kita akan dijauhkan dari penyakit karena sering menjaga kebersihan. Yang kedua, tubuh menjadi sehat dan selalu bugar. Yang ketiga, menjadikan badan kuat dan tidak mudah lemah. Yang kemudian ada berakhlak terhadap akalnya, memperoleh banyak ilmu, dapat mengamalkan ilmu yang pertama yaitu memperoleh banyak ilmu, yang kedua dapat mengamalkan ilmu yang kita peroleh untuk orang lain, yang ketiga membantu orang lain, dan yang keempat mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada berakhlak terhadap jiwa, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perbuatan yang buruk, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak salahnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.